Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SMKN 3 Gorontalo akan membahas pengenalan bimbingan dan konseling di sekolah. Perkenalkan, nama saya Metri Yulita. Hai, perkenalkan nama saya Nyoman Linda. Hai teman-teman, saya Ade Suita Mawaduto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Ramadan Said. Baik. Apa yang kamu pikirkan tentang bimbingan dan konseling? Coba deskripsikan tentang bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Nah, bimbingan dan konseling itu dia bukan muatan lokal, bukan mata pelajaran, bukan polisi sekolah, dan juga bukan kegiatan ekstrakurikuler. Ayo, apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah sahabat siswa. Saya akan membahas pertama tentang pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli secara berkesinambungan supaya konseli bisa memahami potensinya, lingkungannya, menerima dirinya, mengembangkan dirinya secara optimal, dan menyesuaikan dirinya secara positif. Selanjutnya kita berbicara tentang tujuan bimbingan dan konseling. 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi dan perkembangan karir. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, mengetahui kesulitan dan juga hambatan yang dihadapi. Yang keempat, mengembangkan hambatan dan juga kesulitan yang dihadapi menjadi suatu nilai positif bagi diri. Yang selanjutnya, yang kelima, dari tujuan bimbingan dan konseling adalah mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh diri. Yang keenam, mengenal kekhususan yang ada di dalam diri. Dan yang ketujuh, bisa melaksanakan keterampilan. Dan yang kedelapan, dapat mengembangkan sikap positif yang ada dalam diri. Selanjutnya kita akan berbicara tentang landasan hukum bimbingan dan konseling. Landasan yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada tingkat jenjang pendidikan dasar dan menengah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dan saya Nyoman Linda akan membawakan materi tentang posisi bimbingan dan konseling di sekolah. Di dalam sekolah terdiri dari manajemen, muatan lokal, mata pelajaran, pengembangan diri, dan pelayanan BK. Manajemen merupakan satuan pendidikan, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Muatan lokal, mata pelajaran, dan pengembangan diri dilakukan oleh guru mata pelajaran. Lalu pelayanan BK
dilakukan oleh konselor sekolah atau guru BK yang ada di sekolah. Ketiganya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Bimbingan dan konseling di sekolah mengupayakan memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya, baik secara aspek fisik, moral, emosi, intelektual, sosial, dan spiritualnya. Bimbingan dan konseling sekolah juga memegang tugas dan tanggung jawab yang penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi individu dan lingkungan, membelajarkan individu untuk mengembangkan, merubah, dan memperbaiki perilaku peserta didik. Ada 4 bidang layanan bimbingan dan konseling yang akan diberikan pada peserta didik, yaitu bimbingan dan konseling pribadi, bimbingan dan konseling sosial, bimbingan dan konseling belajar, dan bimbingan dan konseling karir. Di mana bimbingan dan konseling pribadi artinya guru BK membantu peserta didik agar mampu menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya. Misalnya, guru BK membantu peserta didik dalam mengatasi peserta didik yang kurang percaya diri, meningkatkan motivasi yang ada dalam diri, perencanaan individual, perencanaan karir, dan masih banyak lagi. Kemudian, dalam bidang sosial, guru BK membantu peserta didik agar dapat memahami dan bisa menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya, terutama dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti bagaimana etika dalam berperilaku, cara berhubungan baik dengan teman sebaya, cara disenangi oleh orang lain, cara bersosialisasi, dan begitu banyak lagi layanan bimbingan dan konseling di bidang sosial. Kemudian berikutnya bidang bimbingan belajar, di mana guru BK membantu peserta didik dalam mengetahui potensi dirinya untuk belajar serta memiliki sikap dan keterampilan dalam belajar, seperti merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar yang teratur, dan bisa mencapai tujuan belajar secara optimal. Dan yang terakhir adalah bimbingan karir. Peserta didik harus mampu mengenali pertumbuhan, perkembangan, dan aspirasi pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya, seperti guru BK membantu peserta didik dalam merencanakan studi lanjutan, mengembangkan potensi dan kekuatan dengan optimal, mempertimbangkan karir yang akan ditempuh ke depannya, memberikan informasi tentang pekerjaan yang dibutuhkan, bahkan memberi informasi tentang perkuliahan pada peserta didik jenjang SMA. Nah, hal ini dilakukan karena bimbingan dan konseling itu bukan hanya membantu atau menyelesaikan masalah dari si peserta didik saja, melainkan bimbingan dan konseling juga berperan membantu mengembangkan diri dan potensi serta perencanaan karir peserta didik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang mengapa siswa harus datang dan mengenal guru BK. Nah, seperti yang saya sering alami dan saya sering lihat bahwa di sekolah-sekolah itu jarang yang mengetahui mengenai apa sih itu guru BK, siapa sih itu guru BK, apa peran dan tugasnya, sehingga mereka selalu salah kaprah dan mengira bahwa guru BK adalah polisi sekolah atau guru yang hanya menyelesaikan masalah-masalah peserta didik, sehingga baik guru maupun peserta didik menganggap guru BK sebagai polisi sekolah atau cuma penghukum murid
atau bahkan lebih parah lagi sebagai satpam sekolah. Baik, selanjutnya adalah tujuan guru BK di sekolah. Yang pertama adalah membantu peserta didik untuk memecahkan masalahnya, baik itu persoalan pribadi, sosial, maupun persoalan di keluarga. Guru BK akan memberikan solusi dan pemecahan masalah untuk si peserta didik. Selanjutnya adalah memberi informasi dan penyampai informasi kepada peserta didik, baik sifatnya aktual dari sekolah maupun dari pihak-pihak lain yang dirasa ini sesuai dan selaras dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah membantu peserta didik dalam perencanaan karirnya untuk masa depan, dan ini sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan minat peserta didik atau keinginan peserta didik. Dan yang terakhir adalah pembinaan individu atau kelompok agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan lebih baik lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran guru BK di sekolah. Peran guru BK di sekolah adalah sebagai konselor yang berkualitas dan berpendidikan tentunya. Itu adalah sebagai pengampu atau ahli pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik atau konseling melalui penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang mencakup 4 bidang. Yang pertama, bimbingan pribadi. Yang kedua, bimbingan sosial. Yang ketiga, bimbingan belajar. Dan yang terakhir adalah bimbingan karir, di mana ini selalu diprogramkan setiap tahunnya atau setiap semesternya berdasarkan dari hasil asesmen atau hasil evaluasi atau hasil observasi awal yang dilakukan oleh guru BK itu sendiri. Terakhir adalah saya menjelaskan mengenai tugas guru BK di sekolah. Adapun beberapa tugas guru BK di sekolah itu, yang pertama adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar dalam mengikuti pendidikan dan belajar secara mandiri di rumah maupun di lingkungan keluarga. Dan yang kedua adalah sebagai tempat mencurahkan segala keluh kesah yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini biasanya dilakukan ketika mereka ada masalah. Yang ketiga adalah membantu peserta didik menangani atau memecahkan masalah-masalah pribadi, keluarga, dan sosial. Biasanya guru BK akan memberikan sebuah tips, saran, ataupun sebuah solusi dalam untuk memecahkan masalah peserta didik tersebut. Dan yang terakhir adalah membantu siswa agar dapat membuat pilihan dan keputusan karir secara tepat. Nah, itu merupakan tugas-tugas guru BK di sekolah. Jadi, guru BK bukan hanya sebagai pemecah masalah atau tempat penghukum siswa, atau bahkan lebih parahnya lagi sebagai polisi sekolah. Ada beberapa tugas-tugas guru BK dan ada beberapa tujuan utama guru BK di sekolah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama ke BK untuk menyelesaikan masalah dan mencari perencanaan karir dan mendapatkan pelayanan informasi yang baik dan aktual, dan tentunya guru BK akan selalu membantu peserta didik dimanapun dan kapanpun.